Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, tutorial pencerahan untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube yang tersayang, tercinta, yang dirahmati Tuhan, ya. Berkah selalu buat kalian, semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan. Jumpa lagi dengan Pak Pito di channel Ito Mujigae, ya. Channel ini memberikan ya seperti pencerahan, ya, seperti info-info yang kemungkinan memvalidasi kalau kalian itu bukan calon lagi, kalian itu orang unik, kalian itu memiliki keunikan, dan kalian itu bisa memanfaatkan keunikan kalian untuk mendapatkan kekayaan, ya, atau keadaan yang bagus buat kalian, ya teman-teman sekalian. Kenapa kalian itu berada di kehidupan ini? Itu bukan tidak ada alasannya, teman-teman sekalian. Pasti ada alasannya. Sebentar ya, ini ada bel. Ada bel, ada suara anjing. Nah, inilah suara kehidupan, suara lingkungan kita, ya. Kita harus mendengar, merasakan keadaan lingkungan sekitar kita. Disitulah kita merasa keberadaan kita, teman-teman sekalian. Jadi syukurilah, ya, syukurilah keadaan kalian sekarang ini, syukurilah keadaan kalian berada sekarang ini. Oke, teman-teman sekalian, kalau kalian tergerak berada di video ini dan melihat video ini, berarti memang ada pesan yang tersirat yang kemungkinan akan saya sampaikan kepada kalian, ya teman-teman sekalian. Perkaranya sekarang itu, keadaan itu menuntut kita untuk bagaimana kita bisa survive menjalani kehidupan kita, ya. Kita berada pada kehidupan yang menuntut kita itu kita bisa memenuhi segala kebutuhan, ya. Bagaimana caranya? Kalau sekeliling kita itu tidak mensupport untuk kita melakukan hal tersebut, ya, misalnya sekarang banyaknya PHK, setelah itu yang berada di atas itu, atasan-atasan itu membuat seperti perjanjian-perjanjian atau sebenarnya itu untuk membuat kita tenang atau menjanjikan pekerjaan atau menjanjikan kehidupan yang layak. Tetapi kalau kita terus-terusan berharap dan terus-terusan bersandar pada janji-janji itu, ya kita tidak mendapatkan hak kita, ya. Kita bakalan menunggu lama, teman-teman sekalian, nggak tahu kapan, ya. Tetapi keadaan itu terus menuntut kita, keadaan terus membuat kita harus survive untuk menjalani kehidupan. Nah, teman-teman sekalian, pesan di sini adalah pesan di mana kalian itu punya kemampuan untuk survive, ya. Satu orang dari kalian itu mempunyai kemampuan untuk survive. Tetapi kita on-kan atau tidak, ya, kita ignition atau tidak, maksudnya dikontak gitu loh, teman-teman sekalian, ya. Kalau mobil, kalau mesin itu harus dikontak. Kita kontak atau tidak, itu harus kita kontak mulai sekarang, teman-teman sekalian, ya. Jadi kalian itu bagaimana caranya belajar untuk menanggapi keadaan lingkungan kalian itu dengan kemandirian kalian, ya, dengan bantuan siapa? Kalian berdoa, ya, kepada yang memiliki hidup, ya. Teman-teman sekalian, lah bagaimana itu bisa terjadi? Karena
kemungkinan banyak kalian yang mengalami derita. Nah, di channel Itu Mujigai ini, Papito ini memberikan pesan supaya kalian itu tetap untuk berharap, ya teman-teman sekalian. Gimana caranya Papito? Gimana caranya? Saya sudah berdoa, saya sudah berharap. Berarti ada tegangan pada diri kalian, ya. Itu harus dilepaskan dulu, ketegangannya itu harus dilepaskan dulu. Dengan apa? Coba kalian injek tanah, ya. Tidak ada lain, saran saya itu selalu kalian harus grounding, karena bila tekanan itu masuk banyak dan isinya adalah mengeluh, kalian merasa resah tentang kehidupan, khawatir tentang kehidupan. Salah satu cara adalah kalian grounding, ya. Itu dengan apa caranya Papito? Oke, kalian kalau ada halaman, kalian lepas alas kaki, kalian injek tanah. Berada di situ beberapa menit, ya. 20 menit, 30 menit, ya. Kalau bisa kalian sambil duduk-duduk di sana. Kalau orang Jawa itu bilang ngelempoh gitu, duduk-duduk. Nggak apa-apa, jangan takut kotor teman-teman sekalian, ya. Sama kalian ngelamun lihat langit, ya, grounding. Nah, itu lakukan berkala, ya. Sehari itu lakukan sekali, bisa di pagi hari, bisa di sore hari. Ya, aku sarankan sih pagi hari, tetapi kalau di sore juga nggak masalah sih. Kalau kalian nggak bangun pagi, kalian di sore hari juga bisa. Kalau siang nggak apa-apa, tapi kan panas terik itu bisa membakar ubun-ubun kalian kalau kalian di tempat yang panas, ya. Cara kedua adalah kalian itu mandi tapi di grojokan, ya. Mandi di pancuran. Kalau kalian nggak punya pancuran, bikin pancuran, ya. Selang taruh di kran, taruh di atas gitu, terus kalian pakai botol aqua, botol plastik air mineral itu kalian lobangi supaya jadi seperti pancuran. Itu bisa teman-teman sekalian. Jadi banyak cara untuk kalian grounding atau melepaskan yang namanya tension, yang namanya tensi di diri kalian, yang membuat kalian itu, kok aku merasa stuck ya, kok aduh pikiran ini mumet banget, aku khawatir tentang masa depan, aku khawatir bisa nggak ini aku merawat anak-anakku, aduh anak-anakku nangis, membuat pikiranku tambah kalut dan lain sebagainya. Kalau anak kalian nangis, kalian ajak anak kalian jalan-jalan ke taman, ya. Coba kalian ajak keluar, kalian ajak jalan-jalan ke taman, atau kalian ajak jalan keluar, ya. Tapi pasti anak-anak itu carinya warung minta dibeliin makanan, ya. Ya kalian jujur aja. Nah, aku ini papa atau mama ini ada uang itu cuma segini-segininya. Ya, coba kita cari yang lain. Beri penjelasan teman-teman sekalian. Walaupun anak kalian kecil, kalau kalian beri penjelasan itu pasti dia itu mendengar. Walaupun dia ngoceh, walaupun dia ngelawan, pasti mendengar, ya. Kalian lus-lus dia, kalian belai-belai anak kalian itu. Mungkin itu ada tegangan, ada energi yang tidak selaras juga, ya, di keluarga kalian, di diri kalian. Itu kalian harus melepaskan dengan kalian keluar, kalian grounding, atau kalian ngerujuk diri dengan air, teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa memulai atau meriset keadaan kalian. Ya, itu bisa macam-macam, bisa karena permasalahan keadaan lingkungan, cekcok dengan mungkin dengan orang tua, dengan mertua, ya, dengan tetangga, dengan teman. Itu tuh kalian harus lepaskan supaya kalian riset kembali ke nol dan kalian bisa menerima untuk mengundang rezeki, ya. Ini tetap Papito membawa yang namanya teknik mengundang rezeki, ya. Setelah kalian, saya sudah bersyukur Papito, saya sudah berdoa Papito. Oke, kalian harus meriset diri kalian supaya kembali ke nol. Itu dengan cara apa? Grounding, melihat langit, ya. Jalan-jalan keluar, atau ngerujuk diri kalian, mandi pakai pancuran. Kalau nggak punya pancuran gimana? Kalian bikin sendiri supaya air itu berada di atas kalian, ya. Pakai cedok bisa nggak? Bisa. Mandi pakai cedok ya bisa, cuman lebih bagus kalau kalian punya
pancuran ya, dipancuri netes di atas langsung di kepala kalian ya teman-teman sekalian. Boleh pakai cedok boleh ya, mandi dengan airnya kalian doakan dulu, atau kalian minta doa orang tua kalian, atau enggak kalian doakan sendiri teman-teman sekalian. Yang penting itu kalian itu pikiran kalian itu kembali reset ke keadaan nol ya. Kalian bisa tenang, kalian bisa rileks, dan dengarkanlah pesan ini. Kalau kalian itu bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi ya. Bila kalian sudah mendapatkan keadaan yang baik, itu kalian bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi. Atau kalau tidak, kalian ya udah siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di depan kalian. Karena macam-macam kejadian itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Yang penting untuk menghalau itu ya kalian tuh harus berdoa, dan kalian harus reset, yaitu harus grounding untuk melepaskan energi-energi yang kemungkinan itu bisa membuat vibrasi negatif di diri kalian ya, supaya kalian itu vibrasinya positif, dan kalian itu pada saat kalian khawatir, pada saat kalian tuh merasa ketakutan, itu kalian bisa menghalaunya dengan energi yang positif teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman sekalian, ini ada pesan dari warna aura ya. Papito sekalian akan memberikan pesan warna aura untuk kalian ya, khususnya untuk yang melihat dan menyimak YouTube ini ya, di channel Ito Mujigae ini aku mau memberikan ada getaran aura untuk kalian ya. Nah, getaran auranya itu adalah di getaran warna ungu teman-teman sekalian. Warna ungu itu warna vibrasi getaran yang istilahnya itu percampuran ya, antara ada merah, ada biru ya, ada merah, ada biru, ada kuningnya mungkin juga ya di warna ungu itu. Di situ itu ada percampuran, di mana warna ungu itu warna intelektualitas ya, warna di mana kecerdasan kalian itu out of the box ya, di mana kalian melihat sesuatu itu tidak hanya berdasarkan apa yang kalian lihat, tetapi juga kalian merasakan sesuatu yang beda, sehingga kalian itu bisa mendapatkan jalan keluar dengan mengambil hikmah dari apa yang kalian lihat di depan kalian. Jadi teman-teman sekalian, kalau kalian dihadapkan oleh suatu masalah ya, kalian mendapatkan energi pesan dari warna aura ungu, berarti kalian itu mempunyai kecerdasan, penalaran yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah tersebut, supaya masalah tersebut itu tidak menjadi masalah yang berbuntut panjang teman-teman. Atau kalian mengambil hikmah, kalian mengambil kebijakan yang membuat suatu perbaikan, bukan malah membuat suatu perpecahan. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi warna ungu itu adalah dimana warna kalian berserah, kalian juga mungkin melakukan ritual-ritual, kalian bisa melakukan ritual-ritual untuk mengundang rezeki ya, untuk grounding, untuk membuang energi-energi yang tidak perlu, yang bisa membuat buntu pikiran kalian ya, yang bisa memblokade keadaan kalian untuk kalian bisa menjalani kehidupan, untuk bisa tetap berjuang dan semangat ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian setelah melihat video ini, kalian mendapatkan pencerahan yang akan membawa kalian ke penyelamatan ya, kepada suatu pemikiran yang membangun, bukan yang merusak ya. Bila kalian punya masalah, selesaikan masalah kalian itu satu demi satu. Bila kalian sudah penat, letakkan dulu masalah kalian pergi dulu, mungkin kalian pulang kampung, mungkin kalian healing, tetapi lebih baik kalian rehat dulu sebentar, jangan pegang itu masalah. Kalau masalah itu menuntut kalian bilang dulu, sebentar, saya istirahat dulu sebentar, supaya pikiran saya jernih, tolong beri saya waktu, beri saya kesempatan. Tetapi masalah itu menuntut, kapan, saya tidak tahu kapannya. Tapi tolong berikan saya waktu. Mungkin kasih waktu tentatif lah,
kasih waktu, tenggat waktu yang istilahnya tersirat di pikiran kalian. Seminggu lagi deh, seminggu lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu harus melepaskan masalah itu. Kalian minta rehat dulu. Kalau banyak orang menuntut, kalian tolong saya pengen istirahat sebentar untuk menenangkan pikiran saya. Berapa lama? Seminggu lah, seminggu. Kasih waktu saya seminggu, ya. Kemungkinan di sana kalian sudah menenangkan diri 3 hari, setelah itu sudah mendapatkan pemecahan masalah, itu bisa teman-teman sekalian, ya. Jadi kalian tetap harus menghargai diri kalian, kalian tetap harus menyuarakan kalau kalian sedang penat, itu kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Kalau kalian sedang stres, tekanan tinggi, kalian tidak bisa memecahkan masalah, ya. Kalian harus rehat, kalian harus menenangkan diri, kalian harus mengambil hikmah, dan kalian harus melakukan ritual menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing untuk bisa mendapatkan insight atau ide atau pencerahan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kalian hadapi, sehingga masalah tersebut menjadi clear, ya, menjadi sesuatu yang bisa dicerna untuk kalian mengambil hikmah dari hal tersebut, ya. Jadi jangan dihancurkan, tetapi masalah itu coba dicerna supaya kalian bisa mengambil hikmahnya. Masalahnya buang aja, tetapi hikmahnya diambil, ya, supaya mendapatkan perdamaian, supaya kalian mendapatkan kelanjutan dari keadaan kehidupan kalian. Jadi masalah itu bisa jadi kalau kalian selesaikan itu dan terjadi perdamaian itu, muncul jaringan baru, ya. Bisa jadi masalah itu untuk melepaskan jaringan yang lama, itu bisa teman-teman sekalian. Jadi tergantung dari keadaan, situasi dan kondisi masing-masing kalian. Jadi munculnya masalah itu kalau misalnya terjadi penyelesaian, bisa terjadi peningkatan, atau munculnya masalah itu untuk kalian sudah menyelesaikan masalah itu dengan sudah tidak berhadapan dengan masalah itu lagi, atau menyelesaikan itu selesai gitu loh, ya. Supaya memang sudah misalnya ini kalian punya warung atau punya toko atau punya usaha, kalian punya masalah ekonomi atau masalah di mana di tempat kalian ada kecurangan, ya sudah, stop aja supaya tidak menjadi masalah baru, ya. Stop aja usaha kalian itu, kalian berhentikan usaha kalian pilotkan supaya kalian bisa membangun usaha baru dengan kalian belajar dari usaha yang telah kalian lakukan yang sudah tidak berhasil itu. Jadi, tapi jangan diingat-ingat, tetapi kalian harus melangkah maju membuat usaha yang baru dengan kalian sudah belajar dari usaha lama yang sudah tidak bagus lagi, ya, yang sudah selesai. Itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini membawa pencerahan buat kalian, ya. Mudah-mudahan kalian bertambah insight, ya, insightnya bertambah dan mendapatkan solusi. Mungkin kalian itu mencari jawaban untuk sesuatu masalah yang ingin kalian selesaikan, ya. Mudah-mudahan video ini bisa membawa energi positif buat kalian dan juga buat saya, ya teman-teman sekalian. Saya Pak Pito ucapkan terima kasih untuk perhatian kalian yang sudah menyimak dan mengambil hikmah dari video ini, hikmah positif untuk kalian, ya. Sekali lagi Pak Pito ucapkan terima kasih, semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan.